Baik, bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi di Muqaddimah saya contohkan bacaan Fatihah yang benar, surah Fatihah yang benar. Kira-kira untuk para imam ke depan. Boleh kalau kita korek dari masing-masing per kalimat, kan memang harus kita latihan begitu. Ke murid-murid kita juga latihannya demikian. Misalkan yang sering kita temukan kesalahan pada surah Al-Fatihah di ayat 1, lam sukun yang terjadi pada alhamdu dan al-alamin. Praktis harus kita berhati-hati. Karena ini lam ini merupakan sifat yang lembut. Sifat huruf itu ada yang kuat, qawiyah, ada yang dhaifah, lemah. Lam ini termasuk yang lemah. Oleh karena jangan terlalu lemah dalam hal ini. Ini punya sifat tawassut. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan sering terjadi. Itu yang disebut tawalud. Apakah yang disebut itu tawalud, memantul begitu. Ya, rawan di ayat 1 ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini bacaan yang keliru. Gimana caranya? Kita tahan. Ada sebuah ungkapan waharis ala sukuni fi ja'alna. Jaga jangan sampai lepas sukun-sukun yang ada di dalam Al-Qur'an. Tahan, lepasnya bareng mengucapkan ha. Jadi tidak kedengaran mental lebih awal. Tidak Allah, ini dilepas namanya. Ini tawalud, ini sebuah kesalahan. Murid-murid kita latih ini jaga lisan mereka itu dengan 4 pola, 4 lagu seperti yang tartil kita lakukan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita drill begitu murid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan billah. Billah itu yang tawalud. Yang ketiga, ini kadang-kadang kan iya. Jadi al kemudian hirobil di Fatihah ini. Iya, ada 2 lam sukun yang rawan mental, tawalud istilahnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Murid-murid kita latih begitu. Kemudian ayat yang kedua, Ar-Rahman. Tadi Mas Adi menyinggung tentang waladhdallin. Semua tasydid harus ditekan. Termasuk Ar-Rahman, jangan datar. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini kalau kejadiannya di Fatihah dan di dalam sholat, meninggalkan 1 tasydid aja ndak sah Fatihahnya. Ya, ketika Fatihahnya ndak sah kan sholatnya ndak sah gitu. Begitu Mas Adi. Bagaimana caranya? Ditekan. Ar-Rahmanir-Rahim. Sama dengan pertanyaan tadi. Waladhdallin. Tekan. Itu tasydid. Dhallin. Jangan datar. Dhallin. Karena asyik melagu, tasydidnya hilang. Batal sholat Fatihahnya batal. Betul di ayat kedua pada tasydid. Suka salah juga. Ar-Rahmanir-Rahim. Begitu. Maliki yaumiddin. Ada tasydid lagi. Middin. Maliki yaumiddin. Banyak tasydid. Iyyaka ditekan. Nah, di sini Pak Ustaz. Ditajamkan. Jangan iyaka, jangan iyaka. Itu maknanya berubah nanti. Nah, ketika merubah makna, betul. Berarti kan betul ya. Ada dua keliru di dalam baca Al-Qur'an, keliru berat, khotok jali, lahnul jali, ada keliru ringan yang tidak sampai membatalkan salat, hanya sifat-sifat ringan itu. Tapi kalau tasydid ini berubah makna. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, lisan kita mundur ketika mengucapkan sin. Karena ini kalau maju mencucu jadi shad. Rawan jadi nas jadi shad. Kenapa? Sin dan shad posisinya persis, makhrajnya sama, sifat yang membedakan. Sin itu istifal. Lidah kita turun ke dasar mulut. Nasta'in. Jangan isti'ala.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mundur lagi bibir. Mustaqim. Jangan bercucu jadi shot ini. Ini merubah huruf, tentu merubah makna. Ya hal yang begini ini harus betul-betul lebih latih. Adik-adik kita, anak-anak kita dilatih dengan pola kayak tadi itu. Yeah. Dengan di sampingnya ada lagu-lagu begitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh cepat, imam tarawih cepat, silakan. Dengan disambung boleh seperti yang sering kita terangkan. Nuhdina kan jangan bertanya ya, orang lain. Kemarin kan begitu. Betul ya. Itu sih enggak apa-apa. Gitu ya. Jadi nuhdin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nuhdina. Bagaimana? Ya itu yang betul. Bukan nu'ih tapi nuh gitu. Baik, Ustaz kita kembali lagi. Baik. Nah, ada tadi ini yang bertanya kaitannya dengan ini, Pak Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Karena dia bicara, saya mempraktekkan. Karena dia pertanyaannya ada di dalam dia punya gitu. Iya, betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Nah ini apa salah atau bagaimana Pak Ustaz? Itu adalah istilah itu tatnin namanya, tidak boleh. Iya tidak boleh. Sebuah kesalahan, walau kesalahan ringan. Itu terjadi pada mim sukun misalkan, nun sukun misalkan. Kita kembali ke sifat mim sukun. Mim sukun ya sifatnya jelas tawassut, biasa aja, dan di bibir tak terkesan non juga non memang di ujung lidah ke langit-langit, tapi ada telah tadi, misalkan Ar-Rahman Rabbil alamin, ya enggak. Iya, ada gitu. Itu salah khafi. Yang betul ya sentuh ujung lidah ke langit-langit, sentuh di situ tempatnya nun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Biasa aja. Kalau biasa saja lebih enak ya, iya, betul. Lebih mudah sebenarnya. Iya. Daripada dengan apa tadi? Sifat tawassut namanya. Indah. Al-Qur'an kalau kita baca dengan benar memang indah. Namanya tajwid. Ilmu tajwid ilmu yang untuk indah. Ketika kita baca Al-Qur'an itu pasti indah. Begitu, Masya Allah. Iya, itu pertanyaan sangat baik, Ustaz. Banyak praktek begitu. Iya. Kalau pertanyaannya bagaimana benar seperti tadi, dan praktek yang begitu itu keliru. Praktek yang ada ada kayak mantul juga di dalam. Iya. Maliki yaumiddin. Ini hati-hati terjadi kepada para qori juga, kadang di saat lomba saya juga menilai itu. Ini sebuah kesalahan khafi kategorinya. Iya, benar-benar. Betul ya. Nah, ini yang sangat fatal ketika ada di melanggar di musola-musola. Ini kan khawatir ketika namanya ustadz yang menyampaikan ini ditiru sama anak. Kita ini aja di pokok telaten lah belajar. Terus dilatih, ada riyadhah, latihan terus. Banyak mengaji. Iya. Banyak mengaji. Ini saya jadi ingat apa namanya ada di musola Pak Ustaz. Jadi ketika azan hayya 'alas shalah, dia menyampaikan hayya 'alas shalah gitu ya. Hayya 'alas shalah juga sama. Ketika saya sudah selesai saya tegur, kok gitu? Itu di kaset di itu begitu. Di kaset, benar. Iya, niru kaset. Seperti yang kemarin saya contohkan. Iya. Bagus suaranya. Sholatu khairum minan naum. Naumnya tidak dipanjangkan. Saya katakan itu majlin, dipanjangkan. Termasuk tadi, apa contohnya tadi? Di kaset katanya. Iya. Mendengarkan di kaset. Apa itu tadi? Apa tadi? Hayya 'alas shalah. Iya. Ini biasanya di kaset yang terjadi begitu di ha. Ha. Kalau hayya 'alal falah, maksudnya hayya 'alal falahnya ha itu. Kalau hayya 'alas shalah ha. Nah,
Biasanya begini. Apa terlalu fasih mungkin? ketika terlalu fasih haknya ya namanya terlalu salah juga. Hayya 'alal falah. Kuat. Pernah dengar saya itu. Iya, Ustaz. Bagaimana yang benar? Hak dilepas nafas, dilepas suara. Itu yang disebut dengan rikhwa dan hamas, lepas nafas. Hayya 'alal falah. Lah. Ini. Lah. Lah. Nah, ini ketika apa namanya lomba ini Pak Ustadz, antara hayyalas sholah dan hayyal falah. Ya. Sama-sama kadang-kadang ini. Betul itu sebuah penilaian itu. Salah huruf. Ketika hayyalas sholah ha ujungnya. Ha. Ketika hayyal falah ha. Ketika kayak bunyi tadi itu hampir ketukar dengan ain. Hati-hati hak dan ain dua huruf yang persis tempatnya sifatnya. Kan sering kita alhamdulillah, alhamdulillah, ar-rahmanir rahim, nirrahim. Kira-kira begitu. Haknya dibaca mirip-mirip ain begitu. Oke, baik. Tidak menarik lepas. sekali perbincangan kita di kesempatan sore ini. Sekarang waktunya juga sangat terbatas. Iya, boleh nanti kita bermanfaat ya buat kita semua dan kita juga bisa diskusi ke depan insyaallah. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan dengan pembahasan juga yang menarik di pertemuan yang akan datang, dan untuk sobat Batak juga